Tiga. Terkait perjalanan wisata selama 1 malam dan 1 hari di sini, Pak, eh, kita bisa bersama warga, membaur bersama warga di sini tentang kondisi masyarakat di sini, kondisi sosial ekonomi masyarakat di sini yang berupaya melayani tamu dengan apa adanya. Ini apa pengalaman apa yang Anda jenengan dapatkan selama berinteraksi dengan masyarakat sini, melihat kondisi ekonomi masyarakat sini maupun kemauan masyarakat sini untuk mengembangkan di sektor ekonomi. Salah satunya yaitu dengan memberdayakan eh, kreativitas masyarakat di dalam menjajakan kuliner di wisata, Pak. Ya, sebenarnya masalah ekonomi yang sering terjadi di Kabupaten Jember, lalu kemudian di daerah lain itu adalah adanya kesenjangan yang terjal antara si kaya dengan si miskin. Nah, secara statistik yang pernah saya baca itu ada wilayah-wilayah atau kantong-kantong yang menjadi pusat ini, menjadi tempat kemiskinan itu. Ada kantong-kantong kemiskinan seperti itu. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana kemudian masyarakat di sebuah daerah itu tidak maju, itu gara-gara keterpencilan, lalu kemudian adanya infrastruktur yang tidak mendukung sehingga akses dari kota itu sangat sulit seperti itu. Sehingga padahal sebenarnya ada banyak potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah destinasi wisata. Nah, lereng Argopuro ini sebenarnya lereng pegunungan Hiang dan lain sebagainya itu ada banyak potensi, salah satunya adalah wisata alam. Nah, wisata alam ini kalau dikelola secara baik sebenarnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, ada ekonomi kreatif seperti itu. Nah, saya salut sekali dengan masyarakat yang ada di Selobonang ini, di sekitar Selobonang ini. Nah, mereka dapat memanfaatkan berbagai potensi seperti kuliner dan lain sebagainya seperti yang tadi dijelaskan juga itu. Nah, ini secara ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih sejahtera seperti itu. Nah, sehingga mereka masyarakat di sini dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Seperti Bapak Tohet tadi itu sebenarnya dengan membuka warung kopi lalu kemudian kuliner, usaha kuliner dan lain sebagainya dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi, ke pesantren dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu wujud dari semangat dari masyarakat kita sebenarnya. Nah, poin yang menjadi penting adalah untuk pemerintah sebenarnya harus ada dukungan yang serius terhadap potensi wisata yang ada di Jember. Nah, sehingga kantong-kantong kemiskinan di lereng pegunungan itu yang aksesnya sangat sulit itu harus diperbaiki sehingga aksesnya bisa lebih baik, sehingga dapat menarik wisatawan, sehingga dapat ekonominya bisa, perputarannya bisa lebih cepat seperti itu. Oke. Dengan adanya potensi alam yang ada di sini yang bisa dikembangkan di sektor pariwisata maupun masyarakat dalam memdayakan perekonomian dengan penyajian kuliner, mungkin ada saran Pak bagi masyarakat sini tentang pengembangan taraf hidup atau keekonomian yang disandingkan dengan potensi alam yang ada di sini, potensi hasil bumi. Mungkin ada saran apa yang bisa dikembangkan masyarakat sini untuk menunjang perekonomiannya ke depan? Ya, sebenarnya tidak selalu tergantung kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata. Salah satunya dari lembaga pendidikan, KKN harus difokuskan pada wilayah-wilayah yang memang kurang maju. Lalu kemudian dari sisi masyarakatnya sendiri, itu tingkat kesadaran, sekali lagi tingkat kesadaran masyarakat tentang potensi wisata itu juga harus ditingkatkan, sehingga potensi-potensi yang ada itu harus bisa ditangkap dengan baik. Karena percuma ada sebuah potensi yang besar, tetapi kalau tidak diubah menjadi sebuah prestasi, tidak dimanfaatkan secara baik, itu saya kira percuma. Nah, di sini ada banyak potensi yang saya kira itu lebih baik daripada kabupaten tetangga. Dari kabupaten tetangga Banyuwangi, kemudian Lumajang dan lain sebagainya, potensi wisata di sini sebenarnya lebih baik seperti itu. Sehingga kalau masyarakat di sini itu sadar tentang potensi yang sangat besar ini, mereka seharusnya itu dapat meningkatkan segala hal yang mendukung potensi wisata, seperti kuliner disajikan dengan baik, dengan lebih baik lagi, lalu kemudian harus ada spot-spot foto yang lebih baik, sehingga
generasi milenial itu dapat tertarik, lalu kemudian pembangunan gazebo, kemudian dan ada banyak hal yang perlu dikembangkan itu sebenarnya. Ada kesan Pak selama perjalanan di sini terhadap interaksi masyarakat dengan bersama tamu di sini? Nah, interaksi masyarakat lokal bersama para wisatawan saya kira sudah cukup baik seperti itu. Nah, mereka itu sangat kalau diajak ngobrol itu mereka sangat murah senyum, lalu kemudian memperlakukan wisatawan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira juga harus perlu ditingkatkan seperti itu, sehingga ketika pokoknya poinnya itu adalah wisatawan itu kita bikin betah, kita bikin kerasan, kita bikin nyaman, baik dari segi fasilitas dan juga interaksi dengan masyarakat juga. Jadi masyarakat juga harus bersifat welcome, bersifat ramah terhadap para wisatawan, termasuk keamanan dan lain sebagainya juga harus kondusif seperti itu. Oke. Terima kasih. Sip.